Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Rabbi sholli sadri wa yassir li amri warahmatullahi wabarakatuh lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan tidak salah dan mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi berkah dan mendapatkan rezeki berupa pemahaman. Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan analisis SKL, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kaitannya dengan model pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang nanti kita peroleh yaitu diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menyusun tujuan pembelajaran pada masing-masing fase, terus peserta menentukan model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terus Bapak Ibu juga nanti diharapkan dapat menganalisis standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran dalam setiap fase. Ya, dalam latar belakang ini yaitu dalam pembelajaran tentunya sangat penting ya. Jadi tujuan pembelajaran itu sangat penting. Menyusun materi yang akan dipelajari selanjutnya serta seorang guru pasti juga memerlukan pedoman. Jadi SKL ini atau CP ini adalah pedoman bagi guru untuk menyusun perangkat pembelajaran, atau mungkin kalau sekarang Bapak Ibu mengenal model pembelajaran. Apa bedanya tujuan pembelajaran, RPP dan modul pembelajaran nanti kita akan bahas. Berikutnya ini standar yang akan kita bahas yaitu standar kompetensi lulusan, ada standar isi dan standar proses. Ya, di standar kelulusan ini di dalamnya itu ada yang namanya kalau di kurikulum ada namanya dokumen 1 dan dokumen 2. Dan capaian pembelajaran ada di Permen ini nomor 2 tahun 2022 tentang SKL standar kompetensi lulusan. Jadi Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu sudah dibuat oleh kementerian. Jadi kita itu tinggal mengambil apa yang ada di permen ini, lalu nanti kita petil-petilkan atau nanti kita potong-potong sehingga nanti bisa membuat perangkat pembelajaran. Standar apa bedanya kalau tadi di resume itu ada apa bedanya SKL dan capaian pembelajaran? Kalau SKL standar kompetensi lulusan itu lebih luas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dokumen 1 yang dibuat oleh kepala sekolah itu ada yang namanya standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan itu bagaimana seseorang bisa keluar dari sekolah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi standar kompetensi lulusan peraturannya sudah ada, tapi nanti di sekolah itu dibuat sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Lalu perencanaan pembelajaran. Berikutnya saya akan menyampaikan perencanaan pembelajaran. Kalau dulu atau yang saya print itu modul kok begitu banyak, terus LPP juga kebanyakan itu mengambil dari orang lain. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa menyusun sendiri karena peraturan perencanaan pembelajaran ini yang dibuat dengan cara mudah atau yang penting mencakup sesuai yang di sini Bapak Ibu. Saya bacakan ya, itu perencanaan pembelajaran dalam pasal 3. Bapak Ibu boleh lihat yang saya share, yang saya sudah share di grup WA ya Bapak Ibu. Yaitu merupakan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian pembelajaran. Jadi seorang guru itu membuat capaian pembelajaran, terus tujuan belajar, dan bagaimana cara menilai pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Jadi, Bapak Ibu boleh menyusun perencanaan pembelajaran itu oleh guru, oleh diri sendiri. Berikutnya, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam bentuk perencanaan pembelajaran itu disusun dengan bentuk yang fleksibel, jelas, dan
sederhana. Jadi yang penting Bapak Ibu membuat RPP itu jelas, fleksibel, dan sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu membuatnya simple atau inginnya simple, ya tidak apa-apa Bapak Ibu, kan kita sudah di permen ini yang penting fleksibel, sederhana, dan kita bisa memahami. Berikutnya, dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel itu merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu nanya perangkat pembelajaran yang bagus atau yang baik itu gimana? Ternyata di permen ini sudah ditentukan tidak terikat. Yang penting apa RPP itu, atau di sini kalau di sini bukan modul ya Bapak Ibu, tapi di sini perangkat pembelajaran masih menggunakan bahasa lama, padahal ini permen dikeluarkan tahun 2022 ya. Tidak terikat oleh apa, tidak terikat. Berikutnya ya, dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan dokumen yang berisi hal-hal pokok penting sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi dokumen perencanaan pembelajaran yang dimaksud itu mencakup 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian atau asesmen pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran ini diambil kalau Bapak Ibu mengenal CP, terus apa lagi? ATP, terus langkah-langkah pembelajaran, terus tinggal Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran, bisa berupa modul pembelajaran, bisa berupa RPP. Tapi yang perlu tidak boleh lupa adalah ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, langkah, dan penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini diambil dari yang permen tadi, yang standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran. Di situ banyak banget ya, ada fase-fasenya. Terus nanti Bapak Ibu tinggal dipetil-petil atau di yang koma-koma itu dipisahkan, dijadikan tujuan pembelajaran mana yang Bapak Ibu akan mengajarkan, atau mana Bapak Ibu yang akan menjadi membuat RPP tuh mau mana gitu. Itu jadi diambil dari standar kompetensi lulusan yang di dalamnya itu ada yang namanya CP ya, atau itu ada yang namanya, kalau kurikulum dulu namanya KKM ya, kompetensi ketuntasan minimal. Kalau di sini ada yang nama KKTP atau tujuan pembelajaran atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Memuat apa sih yang disarankan oleh Kementerian atau Kurikulum Merdeka itu menggunakan ini, menggunakan deskripsi kriteria. Jadi Bapak Ibu membuat kriteria dulu, terus berikutnya menggunakan rubrik, terus yang selanjutnya adalah menggunakan interval nilai. Jadi kalau kemarin saya sempat nanya sama BBGB, dengan kesibukan yang saya lalui, bagaimana saya bisa melakukan asesmen, bagaimana saya melakukan penilaian yang harus membahas soal dan yang lainnya. Ternyata dari BBGB itu menyarankan ini, menggunakan deskripsi kriteria, menggunakan rubrik, dan menggunakan interval nilai gitu. Dan ada yang namanya asesmen sebelum pembelajaran, asesmen di tengah proses pembelajaran, dan asesmen di akhir pembelajaran. Kalau penilaian awal pembelajaran itu diharapkan kita bisa mengetahui kemampuan anak tuh di posisi mana, kita menyesuaikan materi yang sesuai dengan anak tersebut. Ya, ini adalah permen yang terbaru Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan pedagogi, spiritual, sosial, dan profesional. Dan ini peraturan 2023 di mana ini akan digunakan untuk mengukur seorang guru. Jadi nggak cuma siswa saja yang diukur, tapi Bapak Ibu guru juga diukur. Berhubung saya sedang membahas tentang pedagogik, maka saya akan membahas pedagogik saja. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi di pedagogik itu lebih ditekankan bagaimana mengelola atau bagaimana kita mengajar.
Kemampuan mengolah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini Bapak Ibu, kalau kurikulum dulu itu mungkin nggak berpusat pada peserta didik, tapi sekarang itu lebih diarahkan berpusat pada peserta didik. Jadi apapun yang dihadapi oleh seorang guru atau sekolah itu diharapkan juga seperti itu, harus pemikirannya tuh harus selalu berpusat pada peserta didik, tidak berpusat pada guru atau tidak berpusat pada sekolahan, tapi bagaimana kita guru-guru harus memikirkan kemajuan peserta didik, apa perasaannya, bagaimana ke depannya, itu yang ditekankan di kurikulum sekarang. Berikutnya, kompetensi pada pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditujukan dengan indikator yang pertama adalah lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Ini aman dan nyaman, Bapak Ibu. Aman bagi siapa? Tentu bagi anak. Karena ini selalu berpikir dengan peserta didik. Aman di sini kalau sekarang Bapak Ibu melihat ada yang namanya bullying di akreditasi, bullying ini juga ditekankan. Kenapa? Karena kurikulum sekarang itu menekankan aman dan nyaman. Aman dan nyaman juga berkaitan dengan yang nanti itu dengan bagaimana memberikan makan yang sehat bagi anak-anak. Maka sekolah juga diharapkan mengumumkan bagaimana memberi makan yang sehat. Begitu. Lalu pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, ya. Diharapkan pembelajaran itu, nah ini efektif bagaimana? Ya, tentu ini nanti berkaitan dengan model pembelajaran. Oke. Asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ada asesmen atau penilaian, ada umpan baliknya, dan pelaporan berpusat pada peserta didik. Jadi laporan itu nanti akan kembali ke siswa dan perubahannya juga akan ke siswa lagi, gitu. Berikutnya ini kompetensi guru di level mana ya? Ya, mari kita tebak atau tanya-tanya sendiri dalam hati ya Bapak Ibu. Di manakah level kita? Ya, ini yang nanti atau BBGB mengatakan bahwa nanti kita itu akan diuji melalui ini. Kalau Bapak Ibu mengenal PMM, itu juga banyak banget atau materi-materi. Kita lihat ya, definisi kompetensi, kemampuan mengolah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Level 1, memahami konsep pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran dan strategi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Kalau Bapak Ibu baru memahami atau baru mengetahui konsep ini, masih pada level 1 Bapak Ibu. Berikutnya adalah level 2, melakukan upaya berupa strategi lingkungan pembelajaran yang sesuai, aman, dan nyaman bagi peserta didik, pembelajaran efektif, dan strategi asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Kalau Bapak Ibu sudah mengupayakan, berarti Bapak Ibu sudah di level 2. Aman di sini tadi sudah saya jelaskan, dan nyaman Bapak Ibu. Diharapkan anak-anak kita ke sekolah itu datang dengan bahagia, dengan rasa nyaman. Bagaimana seorang guru ketika anak di sekolah ini aman, ketika anak di sekolah ini nyaman, itu tugas Bapak Ibu untuk melakukan itu. Yang saya lakukan sekarang biasanya menghafal anak-anak satu-satu. Setiap datang saya panggil, ketika dia salaman dengan disebutkan namanya. Kenapa seperti itu? Karena anak merasa dihargai, merasa akunya ada. Kalau yang saya rasakan dengan seperti itu, setiap salaman saya panggil namanya, atau mungkin saya memberikan kata-kata yang membuat dia semangat, dia akan senang dan hadir ke kita itu dengan cara tersenyum, dan setiap bertemu selalu salaman. Kenapa? Karena manusia itu punya rasa ego, punya ada rasa yang dihargai, punya ingin dihargai. Kalau Bapak mungkin sering selfie ya, kalau zaman sekarang itu selfie, biasanya yang pertama Bapak Ibu lihat foto siapa dulu Bapak Ibu?
Mana suaranya? Ya, biasanya kalau selfie atau siapa Bu? Betul, diri sendiri. Iya, manusia itu punya ego. Begitu juga anak kita, Bapak Ibu. Dia itu pengen dihargai. Bahkan ketika anak-anak kita itu namanya salah atau kita memanggil namanya salah, dia komplain, bukan itu Bu Guru. Nah, itu tandanya bahwa membuat rasa nyaman, aman, atau membuat anak senang dengan cara sederhana, dengan setiap kita bertemu dengan memanggilnya, itu juga sesuatu pendidikan bagi saya, bukan pembelajaran, tapi bagaimana membuat anak itu nyaman atau aman. Terus aman di sini juga, nyaman di sini juga contohnya ketika kenapa tadi saya membuat, ayo kita membuat kesepakatan kelas gitu. Kesepakatan kelas itu tujuannya apa? Di kurikulum ini juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk menghargai orang-orang yang menghargai siswa, maksudnya anak ya, kalau di kelas itu menghargai harganya atau ternyata dengan saya mengambil keputusan ini berarti dia bertanggung jawab dengan pilihannya gitu Bapak Ibu. Kalau mungkin sama anak saya, biasanya kan anak saya tuh suka main HP, berapa menit lagi ke dek ya, coba lihat jamnya. Kalau dia sepakat di angka 10, anak saya masih kecil ya Bapak Ibu, di angka 10, oke, di angka 10 dia akan, karena dia udah ngambil sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia menyerahkan tepat di pukul itu atau di menit itu. Dia dengan rasa bahagia, dengan rasa senang memberikan HP tanpa ada beban atau tanpa marah-marah. Tapi kalau misalnya saya ayo sini dek dengan tidak ada kesepakatan, itu biasanya jengkel Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas ini juga termasuk cara bagaimana memberikan pembelajaran yang aman dan nyaman. Mungkin susah, tapi lama-lama akan terbiasa dan lama-lama anak akan merasa dihargai dirinya. Itu ya Bapak Ibu, jadi usahakan anak datang ke sekolah dengan rasa aman dan nyaman, karena sekarang berpusat pada peserta didik. Level berikutnya, di level 3, mengevaluasi penggunaan strategi lingkungan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu sudah mengevaluasi ini, berarti Bapak Ibu sudah di level 3. Ya, caranya itu perlu proses. Nanti Bapak Ibu kalau deket sama anak, oh ternyata ya dengan anak dihargai saja, misalnya anak yang bandel sekalipun, saya punya anak yang saya tahu dia itu mencontek, saya tahu dia itu melihat hasil kerjaan teman, tapi saya pura-pura tidak tahu. Ketika dia datang ke saya, terus hanya saya mengucapkan terima kasih ya Mas sudah berusaha. Dengan cara itu aja anak sudah merasa nyaman atau merasa dekat dengan kita gitu. Itu kalau saya lihat bahwa anak nakal itu punya latar perbedaan yang bermacam-macam. Itu nanti kembali lagi yang namanya tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus menghargai ke latar belakang mereka. Kita tidak bisa menyalahkan anak itu bodoh atau nakal. Yang jangan sampai kita itu membuat beban bagi mereka lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kita tahu masalahnya dia, ya cukup kita mengarahkan bagaimana anak itu punya kemerdekaan sendiri. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya, oke, jadi level berkolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana menggunakan strategi pembelajaran yang aman dan nyaman, itu sudah di level 4. Berikutnya adalah level 5, dapat membimbing rekan sejawat bagaimana cara mengelola strategi pembelajaran yang aman, nyaman, dan yang lainnya Bapak Ibu. Berikutnya di level mana Bapak Ibu? Ya, ini. Ya, ini level-levelnya ya. Memahami pentingnya manfaat, menerapkan, mengevaluasi, berkolaborasi. Ya, jadi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini selalu berpusat pada guru dan peserta didik. Selalu berpusat pada guru dan peserta didik. Kenapa peserta didik ya? Tentu yang selalu diutamakan adalah peserta didik, tapi yang menyampaikan adalah guru. Maka Bapak Ibu, kemerdekaan seorang guru sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita mengajar itu diusahakan selalu bahagia begitu.
Kalau di kurikulum Merdeka kemarin itu bagaimana cara mengungkapkan perasaan, bagaimana hari ini bagaimana perasaannya anak-anak, itu juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau anak datang di sini dengan rasa sedih itu gimana itu. Jadi tentu kita harus yang kalau kita mengeluarkan vibrasi yang bahagia, yang senang, tentu anak peserta didik kita juga akan ikut-ikutan senang. Jadi di saya biasanya selalu menanyakan bagaimana perasaannya, bagaimana hari ini, apakah kamu sedih atau kamu marah, apalagi di kelas SD Bapak Ibu, bagaimana dia mengetahui perasaannya. Biasanya saya selalu bilang di kultum, guru bagaimana mengendalikan emosi. Coba A, B, C. Akui bahwa diri kita itu sedang marah, akui bahwa kita sedang sedih atau apapun perasaan itu, akui dulu. Terus B-nya apa? Beri waktu, beri otak kita untuk berpikir apa yang harus kamu lakukan. Saat kamu marah, beri waktu, kasih jeda waktunya untuk berpikir. Kalau saya membalas kemarahan temannya, apa yang akan berdampak? Misalnya tangannya mungkin akan nonjok, akan berakibat fatal, maka beri waktu hatimu atau pikiranmu untuk berpikir. Lalu C-nya curhat ya, boleh curhat. Kalau misalnya nggak sama bapak ibu guru, boleh sama dirimu sendiri. Coba tanyakan pada batinmu, makanya suruh diam. Atau mungkin kalau bapak ibu guru mungkin bukan seperti itu ya, tapi bapak ibu selalu diingatkan di mana bapak ibu di tumakninah, di sholat kita selalu suruh berhenti sejenak bapak ibu. Lalu di sholat kita, kenapa agama lain itu bisa bahagia atau bisa bermindfulness, dia punya waktu jeda untuk diri sendiri, atau mungkin semedia kayak gini, atau mungkin dia itu namanya yoga atau yang lainnya. Di Islam itu 5 waktu Bapak Ibu diajarkan untuk apa? Mengenal diri, menanyakan kepada batinnya bagaimana perasaannya, bertanya pada hatimu. Itu seorang guru ya. Lalu peserta didik juga seperti itu. Saya mengajarkan ke anak untuk bagaimana berbicara terhadap diri sendiri. Itu lama-lama susah Bapak Ibu, tapi kalau anak-anak sudah mengetahui, oh ternyata hati ini perlu diajak bicara, itu nanti juga akan kecanduan. Ayo Bu, bermeditasi atau berhening sebentar gitu. Tutup mata, mendengarkan suara yang terjauh, terdekat, terus tanyakan yang kalau udah sepi, kalau dia sudah bisa tanya sama hatimu sedang apa rasanya. Itu nanti anak bisa, ketika ditanya dia bisa menjawab. Berikutnya ini tentang kompetensi guru di 2023 ya, berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Bagaimana tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana proses perencanaan pembelajaran itu. Yang pertama adalah memahami CP, merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, terus merancang pembelajaran ya. Jadi CP ini ada di kurikulum yang tadi, SKL, standar kompetensi lulusan. Kalau lulusan itu lebih di dokumen 1 yang Bapak kepala sekolah buat. Lalu CP ini biasanya ada di dokumen 2. Di dokumen 2 ya Bapak Ibu. Terus TP ini tugas guru, bagaimana kita memetil-metil atau memisah-misahkan mana yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita dan mana yang sesuai dengan fase anak. Selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Jadi ini sudah menyusun bagaimana kita menyusun pembelajaran gitu Bapak Ibu. Berikutnya ada namanya merancang pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah tahu, di itu sudah ada permainnya bahwa ketika kita merancang pembelajaran tidak terpatok dipakai apa, di bagaimana. Yang penting tadi itu ada 3 Bapak Ibu, ada asesmen, terus langkah-langkah pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Itu ada permainnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat yang mudah, asal ada itu,
ya tidak apa-apa Bapak Ibu, kan sudah ada permennya gitu. Kalau misalnya kan sekarang pakai modul pembelajaran itu ada permennya ya, ada aturannya, jadi nggak perlu tebal-tebal yang biasa kita print itu. Oke, berikutnya ya, pembelajaran itu ibarat sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan balap. Hal yang penting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya. Tanpa tujuan, kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Seberapa lamanya atau seberapa menantangnya. Ya, ini juga. Ya, mungkin boleh saya nambahi ya Bu? Boleh, Bapak Ibu, sangat sekali boleh. Ya, kalau menurut pemahaman saya, kalau CP itu masih umum. Betul, Bapak Ibu. Sedangkan yang TP itu sudah ke khusus apa yang mau dikuasai atau ditransfer ke siswa. Nah, kalau dari CP langsung ke APP terlalu luas dan menurut saya waktunya tidak cukup. Jadi perlu TP dulu sebelum ke APP. Kira-kira seperti itu yang saya paham. Terima kasih. Iya begitu. Karena CP ini kalau ngambil di SKL tadi tuh masih luas banget, masih berapa halaman. Dan itu nanti baru kita pilih mana yang dengan pendidikan agama Islam. Kalau dulu di kurikulum di permen yang dulu pendidikan agama Islam itu ada di bagian atas pendidikan agama. Tapi sekarang KD atau kompetensi kita itu ada di bawah. Di sana bahasa Indonesia, Pancasila, dan berikutnya adalah agama. Gitu. Berarti ya, kayaknya nggak ada ya. Kemarin Bu, tanya lagi Bu. Boleh. Kemarin itu kan ketika mengisi yang tugas, itu ketika kami klik simpan kok jadi hilang ya sudah. Apakah itu terkirim apa hilang gitu loh. Beda dengan tampilannya, beda dengan saya. Kalau yang di sesi itu ketika klik simpan, dia langsung menjadi oranye. Berarti kan proses. Ketika yang sebagian tugas, ketika kami pilih filenya yang 3 lembar dijadikan satu itu PDF itu, ketika klik simpan itu langsung hilang. Kami tidak tahu apakah itu tersimpan terkirim, hilang. Oke, nanti saya buatkan rekapannya mana yang sudah kirim, mana yang belum. Terima kasih Bapak masukannya dan siap. Jamal, nanti kita dijawab ke Bu Nur untuk tampilannya bagaimana, mungkin Bu Nur bisa mencari jawabannya, mungkin apakah terlalu besar datanya atau belum PDF atau bagaimana, nanti bisa dicari solusi. Kalau besarnya kelihatannya enggak apa bahwa 100 di Jawa 1 mega masih kabel di PDF-nya itu. Semalam yang tanya kayaknya hanya saya, mungkin itu juga tanya kemudian mengirimkan screenshotnya bahwa kan diklik itu hilang gitu loh Pak, tidak muncul filenya yang bagian juga. Ya, ya dari saya menekankan kembali ya Bapak Ibu akan tentang bahwa mindfulness atau kesadaran diri, karena yang akan kita lihat adalah kita dan siswa. Saat kita bisa mengeluarkan vibrasi atau pemikiran yang positif atau rasa kita, maka orang lain yang di sekitar kita itu juga akan merasakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengeluarkan vibrasi atau pikiran yang positif itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dari hati kita Bapak Ibu. Hati kita itu selalu, kalau di Islam sering banget kita tuh diingatkan di mana? Di dalam waktu sholat 5 waktu kita selalu berhenti sejenak untuk menghilangkan pikiran dunia, menghilangkan apa yang di dunia.
sholat itu mengajarkan kita untuk selalu bercakap-cakap gimana di hati. Kalau Islam itu khusyuk, kalau orang lain mungkin bisa semedi atau mungkin bisa dengan orang Buddha mungkin seperti ini. Orang agama yang teman saya yang Pepe itu dia diam sejenak kakinya ke bawah dan untuk menghening tanya sama hatinya. Tapi luar biasa di Islam kita selalu diajak untuk apa? Menghening sejenak di waktu sholat. Lalu menghening sejenak itu juga diingatkan lagi saat kamu pikirannya banyak, saat kamu pikirannya sibuk di sholat, ada yang harus kamu lakukan yaitu tumanina, berhenti sejenak. Itu pentingnya kita selalu menanya sama hati. Kita juga bisa mengajak sama anak kita itu dengan cara seperti itu. Saat kamu marah, diam sejenak. A, B, C. Akui perasaanmu, beri waktu hati dan pikiranmu untuk apa yang sedang kamu rasakan, dan yang selanjutnya adalah curhat. Agar apa Bapak Ibu? Agar saat kita sekolah atau kita dimanapun akan terasa nyaman, aman, dan tentu akan bahagia. Gitu Bapak Ibu. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kalau Bapak Ibu ingat kenapa Sunan Kalijaga itu suruh diem duduk di tengah kali, padahal dia pengen mencari ilmu, tapi sama gurunya, diem kamu duduk sejenak. Karena di diam itu dia itu bertanya sama hati. Guru kita sebenarnya adalah hati nurani. Semua itu hanya tempelan, semua hanya masukan yang dari luar, dan kita yang akan kembali adalah hati kita atau yang namanya roh kita. Itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.